Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dari MJ103. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai kebijakan mikro, yakni era B.J. Habibie. Yang pertama, pendahuluan. Perekonomian Indonesia mengalami krisis moneter pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, di mana dari tahun 1997 sampai 1998 terjadi berbagai permasalahan ekonomi yang berakhir dengan penurunan kekuasaan Presiden Soeharto. Kepemimpinan beralih ke tangan B.J. Habibie, yang mana berusaha keras untuk mengembalikan kondisi perekonomian nasional lewat kebijakan ekonominya. Presiden B.J. Habibie memfokuskan kebijakan ekonominya pada penguatan serta pemulihan ekonomi pasca krisis moneter yang terjadi. Ada perbaikan dari segi perekonomian yang mengalami inflasi serta penurunan nilai tukar atau kurs rupiah atas dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, ada penurunan daya beli masyarakat serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap presiden yang dianggap sebagai bagian dari Orde Baru. Kemudian kebijakan dari B.J. Habibie sendiri, sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia, sudah diluncurkan berbagai macam program pengentasan kemiskinan, diantaranya adalah Inpres Desa Tertinggal atau IDT, dan program pembangunan prasarana desa tertinggal atau P3DT. Program-program tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi kesenjangan sosial yang sudah dirancang untuk jangka panjang. Namun demikian, program-program tersebut akhirnya terhenti karena krisis ekonomi mengharuskan pemerintah mengeluarkan program instan yang bersifat murni sebagai upaya penolongan atau rescue masyarakat yang disebut dengan program jaringan pengaman sosial atau GPS. GPS merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi krisis dan memaksimalkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam melaksanakan pembangunan. Arah perkembangan program GPS sendiri dimulai sejak tahun 1998 sampai 1999 dengan beberapa kali dilakukan penyempurnaan sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan situasi ekonomi. Adapun tujuan utama dari GPS, yakni yang pertama, melindungi masyarakat miskin dari dampak krisis ekonomi. Yang kedua, mempertahankan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar. Dan yang ketiga, menciptakan lapangan kerja dan membantu pemulihan ekonomi. Kemudian apa saja program-program dalam GPS ini? Yang pertama yakni bidang pangan, program operasi pasar khusus atau OPK beras untuk keluarga miskin. Kemudian ada juga penyediaan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Kemudian yang kedua di bidang pendidikan, yakni ada beasiswa untuk siswa dari keluarga miskin. Kemudian ada dana bantuan operasional untuk sekolah, dan ada juga program karya padat di sektor pendidikan. Kemudian yang ketiga bidang kesehatan, yakni satu, pelayanan kesehatan gratis untuk keluarga miskin, kemudian program perbaikan gizi masyarakat, dan bantuan obat-obatan esensial. Yang keempat, dari bidang tenaga kerja, yang pertama program karya padat di berbagai sektor, yang kedua pelatihan keterampilan untuk kemiskinan, kemudian yang terakhir pinjaman modal usaha kecil. Kemudian yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Pertama ada program pengembangan kecamatan atau PPK, yang kedua bantuan usaha kecil dan menengah, dan yang ketiga program pemberdayaan masyarakat desa. Adapun dampak dari kebijakan mikro sendiri, yakni yang pertama membantu mengurangi dampak krisis pada masyarakat miskin, yang kedua mencegah putus sekolah pada masa krisis, yang ketiga mempertahankan akses layanan kesehatan dasar, kemudian yang terakhir membuat lapangan kerja sementara. Selain itu ada pula tantangan dalam implementasi kebijakan mikro itu sendiri, yakni yang pertama keterbatasan anggaran pemerintah, yang kedua masalah dalam penargetan penerima bantuan, yang ketiga koordinasi antar lembaga yang belum optimal, kemudian yang terakhir ada pula beberapa kasus yang mencakup dana. Program GPS era Habibie ini menjadi cikal bakal program-program perlindungan sosial di Indonesia yang lebih modern seperti BLT, PKH, dan program bantuan sosial lainnya yang kita kenal saat ini. Program-program tersebut kemudian ditingkatkan oleh pemerintahan Joko Widodo dengan menerapkan program Indonesia Pintar atau PIP,
program Indonesia Sehat atau PIS, program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras sejahtera dan bantuan sosial pangan, bantuan pangan non-tunai, dana desa, dan program reforma agraria dan perhutanan sosial atau RAPS, program pengentasan kemiskinan di masing-masing pemerintahan keberhasilannya. Tidak bisa hanya dilihat dari seberapa besar kemampuannya menekan persentase masyarakat miskin. Menurutnya program yang dijalankan oleh pemerintah berjalan sesuai dengan kondisi pada masanya. Demikian presentasi saya di UTS kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.